Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Abdul Haq selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Bidang Datar yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Cika Nurmayanti Sukanda NIM 068, Ina Sakinah NIM 070, Munawaratul Hasanah NIM 072, dan saya Lisna Maulina Rahmayanti NIM 079 yang akan memaparkan materi mengenai vektor bidang dan sudut di antara dua vektor. Saya akan menjelaskan mengenai vektor. Secara geometri, vektor merupakan ruas garis yang berarah. Ada dua karakteristik utama yang dimiliki oleh vektor, yaitu yang pertama arah, yang kedua panjang atau besar. Lalu ada beberapa notasi dari vektor. Yang pertama, satu huruf kecil yang dicetak tebal. Yang kedua, satu huruf kecil yang bergaris bawah. Yang ketiga, satu huruf kecil yang bertanda panah di atasnya. Dan yang keempat, dua huruf kapital yang menunjukkan ruas garis berarah. Misalnya, ruas garis dari titik A ke titik B dapat kita notasikan dengan huruf A dan B kapital bertanda panah di atasnya. Teman-teman bisa melihat contohnya pada gambar. Untuk vektor di bidang, kita dapat menyatakannya ke dalam bentuk baris atau kolom. Selain itu, kita juga dapat menyatakannya dengan memuat komponen vektor I dan J. Untuk vektor di bidang, kita dapat menggambarkannya sebagai vektor dua dimensi, yaitu kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Misalkan, ini nilai A1, sumbu Y-nya A2, dan kita mempunyai nilai A1 dan A2. Kemudian kita membuat vektor yang menghubungkan titik 0,0. Selanjutnya A1 dan A2. Titik 0,0 ini sebagai titik awal atau titik pangkal. Lalu A1 dan A2 sebagai titik ujung. Panjang vektor di bidang. Panjang vektor A sama dengan X, Y dituliskan dengan panjang vektor A ditentukan dengan rumus panjang vektor A sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jika titik pangkal vektor bukan di 0,0, misalkan vektor A, B dengan A, X, A, Y, A, dan B, X, B, Y, B, maka panjang vektor sama dengan akar dari XB kurangi XA kuadrat ditambah YB dikurangi YA kuadrat. Contohnya, diketahui segitiga A, B, C dengan koordinat A 2,3, B min 2,1, C 1,4. Tentukan panjang vektor dari B, C. Cara penyelesaiannya, panjang vektor BC sama dengan akar dari XC kurangi XB kuadrat ditambah YC kurangi YB kuadrat sama dengan 0 dikurangi min 2 kuadrat ditambah 4 kurangi 1 kuadrat. Hasilnya jadi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasil dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat adalah 4 tambah 9. Dijumlahkan menjadi 13. Oke, selanjutnya kita bahas tentang vektor satuan pada bidang. Misalkan vektor A dengan komponen X, Y bukan vektor 0. Vektor satuan dari vektor A disimbolkan dengan EA atau juga dapat dinotasikan A dengan simbol seperti caping di atasnya. Vektor A di sini searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi dari vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang vektor sama dengan 1, di mana rumusnya adalah EA sama dengan 1 dibagi panjang vektor dikali vektor A, atau juga dapat dituliskan seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya.
Diketahui vektor A sama dengan 6i dikurangi 8j, tentukan vektor satuan dari vektor A. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan vektor A ini ke dalam vektor baris. Dengan xa-nya adalah 6 dan ya-nya adalah negatif 8. Sehingga kita dapat tuliskan 6, negatif 8 seperti ini. Kemudian kita akan menentukan vektor satuan dari vektor A dengan rumusan yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu EA di sini sama dengan 1 dibagi panjang dari vektor A tadi dengan rumusannya XA kuadrat, di mana XA-nya adalah 6 dikuadratkan ditambah dengan YA, yaitu negatif 8 juga dikuadratkan. Kemudian dikalikan dengan vektor A yang kita tuliskan dengan menggunakan vektor kolom, yaitu 6, negatif 8. Selanjutnya kita akan selesaikan EA di sini akan sama dengan 1 per akar 6 kuadrat adalah 36 ditambah negatif 8 kuadrat hasilnya 64. Kemudian dikalikan dengan vektor A. Selanjutnya kita selesaikan 1 per akar dari 36 ditambah 64 itu adalah 100. Kemudian akar dari 100 adalah 10. Jadi 1 per 10 dikalikan dengan vektor A. Kemudian kita kalikan 1 per 1. Yang pertama adalah 1 per 10 dikalikan dengan 6. Hasilnya adalah 6 per 10, atau bisa kita sederhanakan yaitu 3 per 5. Kemudian kita kalikan 1/10 ini dengan negatif 8, yaitu negatif 8 per 10, atau kita sederhanakan negatif 4 per 10. Jadi inilah vektor satuan dari vektor A. Selanjutnya yaitu sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor adalah sudut antara ekornya. Hal ini dapat dicari dengan menggunakan perkalian titik, yaitu perkalian skalar, atau perkalian silang, yaitu perkalian vektor. Perhatikan bahwa sudut antara dua vektor selalu terletak antara 0 derajat dan 180 derajat. Selanjutnya yaitu rumus sudut antara dua vektor. Ada dua rumus untuk mencari sudut antara dua vektor, yaitu 1 dalam perkalian titik dan 2 dalam perkalian silang. Namun, rumus yang paling umum digunakan untuk mencari sudut antara vektor yang melibatkan perkalian titik. Mari kita lihat masalah perkalian silang di bagian selanjutnya. Misalnya, A dan B adalah dua buah vektor dan θ adalah sudut di antara keduanya. Berikut rumus mencari sudut antara keduanya menggunakan perkalian titik dan perkalian silang. Yang pertama, sudut antara dua vektor dengan menggunakan perkalian titik adalah θ sama dengan cos min 1 dalam kurung A dot B per panjang A panjang B. Kemudian yang kedua yaitu sudut antara dua vektor dengan menggunakan perkalian silang adalah θ sama dengan sin min 1 dalam kurung A kali B per panjang A panjang B, di mana A dot B adalah hasil kali titik dan A kali B adalah hasil kali silang dari A dan B. Perhatikan bahwa rumus perkalian silang juga melibatkan besaran pembilangnya, sedangkan rumus perkalian titik tidak.